Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis komparasi dan korelasi hasil pengukuran kadar sulfur monoksida antara alat standar, alat A, dan alat baru, yaitu alat B. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan dulu masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Syamil Najibur Rahman, lalu yang kedua adalah Kalau Rian Rendian, bahasa proyektor dan yang ketiga adalah saya, Wiratama Surya Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kelompok kami. Kita lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang masalahnya. Jadi, latar belakang masalahnya, pemantauan kadar sulfur monoksida penting untuk menjaga kualitas lingkungan, sehingga diperlukan alat ukur yang akurat. Oleh karena itu, alat B sebagai alat baru diuji secara statistik terhadap alat A untuk membuktikan kesetaraan hasil dan kelayakan sebagai alternatif alat ukur. Berangkat dari latar belakang masalah yang ada, maka adanya tujuan penelitian untuk memastikan bahwa tujuan ini memiliki hasil yang sesuai. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui hubungan atau korelasi antara hasil pengukuran kadar sulfur monoksida yang diukur oleh alat A dan alat B. Lalu yang kedua adalah menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil pengukuran kadar sulfur monoksida di udara antara alat A dan alat B. Lalu kita ke slide selanjutnya, yaitu metode penelitian. Data dan variabel penelitian yang kita pakai adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa hasil pengukuran kadar sulfur monoksida dari 12 sampel udara yang telah diambil, yaitu dengan hasil yang berbeda-beda. Variabel penelitian dari penelitian ini adalah variabel grup 1 adalah alat A, hasil pengukuran menggunakan alat standar. Dan variabel grup 2, alat B, hasil pengukuran menggunakan alat baru yang akan kita uji hasilnya apakah memiliki korelasi atau tidak. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu teknik dan analisis data. Sesuai dengan karakteristik data, tujuan penelitian teknik analisis yang digunakan meliputi 1. Statistik deskriptif, 2. Uji normalitas, 3. Uji korelasi Pearson, 4. Uji T independen atau independent sample t-test. Lalu ada tahapan penelitian, yaitu proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah menginput data pengukuran alat A dan alat B ke dalam perangkat lunak statistik. 2. Melakukan uji asumsi klasik atau normalitas. Ketiga, melakukan uji korelasi untuk melihat keeratan hubungan. Keempat, uji T beda rata-rata dengan hipotesis, yaitu H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran antara alat A dan alat B, dan H1 terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran alat A dan alat B. Kita akan ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Febri.
Perkenalkan, nama saya Febrian Rendinata Nesa. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah awal dalam analisis ini. Langkahnya adalah melihat gambaran umum data hasil pengukuran dari kedua alat. Tabel 1 berikut ini menyajikan ringkasan statistik deskriptif untuk alat A dan B. Berdasarkan tabel grup statistik di atas, diketahui jumlah sampel N masing-masing kelompok adalah 12. Rata-ratanya atau mean kadar sulfur monoksida yang terukur oleh alat A atau kode 1.00 adalah sebesar 0,7517 dengan standar deviasi 0,11320. Sedangkan pengukuran dengan alat B atau kode 2 menghasilkan rata-rata sebesar 0,696892 dengan standar deviasi 0,12810. Secara deskriptif terlihat nilai rata-rata alat A sedikit lebih tinggi dibanding alat B. Analisis korelasi Pearson bivariate dilakukan untuk mengetahui keeratan dan arah hubungan antara hasil pengukuran menggunakan alat standar atau alat A dengan alat baru atau alat B. Tabel berikut menyajikan hasil uji korelasi antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan tabel correlation di atas, interpretasi hasil analisis adalah sebagai berikut. Yang ke-1, kekuatan dan arah hubungan atau Pearson correlation. Pada baris Pearson correlation diperoleh nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,616. Nilai positif ini menunjukkan arah hubungan yang selaras. Artinya, jika hasil pengukuran pada alat A meningkat, maka hasil pengukuran pada alat B juga akan geserkan geser-geserin. Cowok. itu kehalangin. Astagfirullahaladzim. Ulang. Maka hasil pengukuran pada alat B juga akan meningkat. Angka 0,616 juga mengindikasi bahwa hubungan antara kedua alat tersebut tergolong kuat. 2. Signifikasi hubungan. Untuk menguji apakah hubungan tersebut bermakna secara statistik, dilihat pada baris sig atau two-tail. Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,0. Kriteria pengujian adalah jika signifikan 0,05 maka hubungan signifikan. Jika signifikan lebih dari 0,05 maka hubungan tidak signifikan. Karena nilai 0,033 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara hasil pengukuran alat A dan alat B. Hal ini membuktikan validitas alat B yang mampu mengikuti pola alat standar. Uji perbedaan rata-rata independent sample t-test. Berdasarkan tabel independent sample test di atas, interpretasi hasil pengujian adalah sebagai berikut. Uji homogenitas varians atau leavened test. Dilihat pada kolom leavened test for equality of variance, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,726. Karena nilai 0,726 lebih dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa varians data kedua kelompok adalah homogen atau sama. Oleh karena itu, pembacaan hasil uji t-test menggunakan baris pertama atau equal variance assume. Yang kedua, uji hipotesis perbedaan berdasarkan baris equal variance assume diperoleh nilai sebesar 1,266 dengan nilai signifikan two-tailed sebesar 0,219. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syamil Najibur Rahman, NIM 1041253005. Di sini saya melanjutkan pembahasan dari Febri Rendinata. Jadi, ujian perbedaan rata-rata independent sample t-test lanjutannya adalah karena nilai signifikasi yang 0,219 itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil pengukuran kadar sulfur monoksida menggunakan alat A dan alat B. Jadi kesimpulannya, hasil penguji ini membuktikan secara statistik bahwa alat B memiliki performa yang setara dengan alat standar alat A, karena selisih angka pengukuran di antara keduanya dianggap tidak bermakna. Jadi kriteria pengambilan keputusannya itu adalah sig 2 minitil kurang dari 0,05 terdapat perbedaan signifikan. Lalu sig 2 lebih besar dari 0,05 tidak terdapat perbedaan signifikan. Lanjut. Oh ya, pembahasannya jadi berdasarkan serangkaian pengujian statistik yang telah dilakukan ditemukan dua fakta penting mengenai validitas alat B sebagai alat ukur. Pertama, hasil analisis korelasi yaitu regresi menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara alat A dan alat B. R sama dengan 0,616. Lalu ada sig kurang dari 0,05. Temuan ini mengindikasi bahwa sensor atau mekanisme pada alat B mampu mendeteksi fluktuasi kadar sulfur monoksida selaras dengan alat standar. Ketika kadar sulfur di udara naik, alat B juga merespon dengan kenaikan angka. Kedua, hasil uji komparasi independent sample t-test mengonfirmasi bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua alat. Signifikan 0,219 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa alat B tidak memiliki bias pengukuran, yaitu tidak secara konsisten terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan alat standar. Dengan demikian, kombinasi antara korelasi yang kuat dan tidak adanya perbedaan rata-rata yang signifikan menegaskan bahwa alat B memiliki validitas yang baik. Alat tersebut layak direkomendasikan untuk digunakan sebagai alternatif atau pendamping alat A dalam pengukuran kualitas udara. Lanjut. Jadi kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai perbandingan alat ukur kadar sulfur monoksida, dapat disimpulkan bahwa alat baru, alat B, memiliki performa yang setara dengan alat standar A. Hasil pengujian statistik menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara dua alat tersebut dengan nilai korelasi sebesar 0,616. Hal ini mengindikasi bahwa alat B mampu merespon fluktuasi kadar sulfur monoksida selaras dengan pembacaan pada alat standar. Selain itu, berdasarkan uji komparasi terbukti tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil pengukuran alat A dan alat B ditunjuk dengan nilai signifikansi sebesar 0,219 yang berada di atas taraf nyata 0,05. Dengan demikian, alat B dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengukuran alternatif atau pendamping alat standar. Lanjut. Yang terakhir adalah sebagai saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, disarankan agar jumlah sampel pengukuran ditambah guna meningkat akurasi dan kestabilan hasil uji statistik. Selain itu, meskipun terbukti tidak ada perbedaan yang signifikan, kalibrasi berkala pada alat B tetap perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi pengukuran dalam jangka panjang, terutama jika alat digunakan pada variasi kondisi lingkungan yang lebih ekstrim.
Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cangkupan dengan membandingkan efisiensi waktu dan biaya operasional antara kedua alat tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami simpulkan dari kelompok 9. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don Wir?